warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, Sobat ATR BPN di seluruh Indonesia. Selamat datang di podcast kelompok kami dengan tema visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta, tanah air, dan bangsa. Bersama saya Haikal dan rekan-rekan saya. Halo, saya Wanda. Saya berasal dari Kanta Saburejua, Nusa Tenggara Timur. Halo, saya Novi. Saya dari Kanta, Kabupaten Bone Bolango. Halo, saya Angel. Saya asal dari Kanta, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Saya Aswati Sahaja Sitorus dari Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Oke. Sobat, di sini kami akan mengajak sobat semua untuk menyelami makna kebangsaan dalam konteks masa kini dari tanah, identitas, hingga peran kita sebagai abdi negara. Kalau berbicara soal cinta tanah air, sebenarnya maknanya sangat luas ya. Bukan hanya sekedar hafal dari lagu-lagu nasional, tapi juga soal bagaimana kita menghargai tanah tempat kita berpijak. Betul, dan itu sangat relevan dengan peran kita di ATR BPN. Tanah bukan hanya objek administratif, tapi juga simbol identitas dan kehidupan bangsa. Iya, benar sekali Bang Wanda. Bahkan di Papua itu, tanah dipandang sebagai mama, yang mana mama ini dapat memberikan makanan, air, dan tempat berlindung, serta menjadi tempat manusia kembali setelah meninggal. Tanah air menurut saya adalah tempat kelahiran dan tempat tinggal, di mana tempat tersebut saya cintai dan harus saya jaga. Tempat yang menyatukan ragam suku budaya dan bahasa dengan ciri khas yang berbeda-beda. Kalau tanah air menurut saya, sama seperti yang dijelaskan Kak Wanda dan Kak Novi, bahwa tanah air diartikan sebagai identitas bangsa yang mencakup budaya setempat, sejarah-sejarah yang ada, dan nilai-nilai yang senantiasa selalu dijunjung tinggi. Kalau menurut saya, tanah air adalah tempat saya berpijak dan terikat, baik secara fisik maupun emosional, dan tempat yang mengajarkan saya tentang arti serta nilai-nilai kehidupan. Nah, sekarang kita akan memasuki ke topik inti. Menurut kalian, seperti apa sih visualisasi bangsa Indonesia pada hari ini? Kalau menurut Bang Wanda, seperti apa? Saya melihat Indonesia sebagai bangsa yang sangat kaya dan majemuk, tapi tantangannya adalah bagaimana kita bisa menjaga persatuan di tengah perbedaan yang ada. Setuju, di era digital ini visualisasi bangsa juga bisa dilihat dari bagaimana kita mempresentasikan diri di media. Apakah kita bangga menunjukkan budaya, bahasa, dan nilai-nilai lokal? Bahkan dalam pekerjaan kita sehari-hari, bagaimana kita melayani masyarakat juga mencerminkan wajah bangsa. Kalau kita melayani profesional dan percaya, itu adalah bentuk nasionalisme nyata. Visualisasi bangsa hari ini bukan hanya bendera dan lagu kebangsaan, tapi juga bagaimana perilaku, sikap, dan etika kita sebagai warga dan abdi negara untuk mencerminkan nilai luhur Indonesia. Baik, kawan-kawan, kita ketahui pada saat ini kita hidup di era globalisasi. Menurut kalian, bagaimana caranya menumbuhkan rasa bangga menjadi bangsa Indonesia? Caranya ialah dengan mengenali akar budaya sendiri. Kita punya batik, wayang, kuliner khas, dan itu semua bisa menjadi sumber kebanggaan kalau kita mau menggali dan mempromosikannya. Selain itu, dengan berprestasi di bidang apapun, kita turut membawa nama baik bangsa. Bangga itu bukan hanya rasa, tapi juga aksi nyata. Di lingkungan kerja, menunjukkan dedikasi, integritas, dan loyalitas terhadap bangsa adalah bentuk kebanggaan paling nyata. Jangan hanya menuntut hak, tapi juga menjalankan kewajiban sebagai ASN. Dan jangan malu jadi orang Indonesia. Justru kita harus bangga memperkenalkan Indonesia ke dunia dengan cara kerja, sikap, dan semangat gotong royong kita.
Oke, Sobat ATL BPN, dari obrolan hari ini, semoga tumbuh rasa cinta dan kebanggaan yang lebih dalam terhadap Indonesia. Sebelum mengakhiri obrolan ini, saya mau meminta pandangan kawan-kawan, apa sih yang kawan-kawan harapkan bagi Indonesia di masa depan? Harapan saya bagi Indonesia, saya berharap Indonesia tidak hanya menjadi negara yang berkembang, namun akan selalu menjadi negara yang maju, baik itu dari segi kemakmuran ekonomi, kemajuan teknologi, pendidikan yang merata, pemerintahan yang bersih bebas korupsi, transparan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau harapan saya bagi Indonesia, apalagi kita sebagai ASN dan juga bisa dibilang kita ini kan kaum milenial dan kaum Gen Z ya. Kita tetap harus menanamkan sikap-sikap dan nilai-nilai bela negara dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun, supaya nilai-nilai yang kita jalankan dapat menjadi contoh nyata untuk kemajuan Indonesia. Tentu harapan saya untuk Indonesia di masa depan adalah bangsa yang maju, beradab, dan tetap berakar pada nilai-nilai kebinekaan. Saya berharap generasi muda semakin sadar akan identitas bangsanya, mampu berkontribusi nyata melalui kreativitas dan inovasi, serta menjaga semangat persatuan untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dari saya, semoga bangsa ini tumbuh menjadi bangsa yang lebih besar. Semakin berkurangnya kesenjangan sosial dan nilai-nilai budi luhur bangsa ini tetap dapat dipertahankan. Baik, terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa. Dari kelompok kami, tetap semangat, tetap bangga jadi anak Indonesia. ATL BPN, melayani, Melayani, profesional, profesional, terpercaya. terpercaya.